Dulu waktu lahir pertama surat keterangan lahirnya di Rumah Sakit Angkatan Laut itu Tanjung Pinang itu nama saya Tori Alexander. Alexander. Ya. Tapi sekarang pas sekolah berubah jadi Tori Triwahyudi. Oh, kok jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kali ini kita podcast kembali di Riomek TV. Sekarang bersama Bung Tori ya. Sorry. Tori, mana Tori? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Sibuk nih pengacara ya. Ya, pengacara, Bang. Baik Tor, ini Oka. mungkin profil lah buat teman-teman Riomek TV. Ya, baik. Terima kasih nih sebelumnya buat Bang Dede Daru atas undangannya dari Riomek ya. Saya merasa sangat terhormat nih Alhamdulillah. atas undangan ini. Memang dari awal kita sudah lama ya, Bang ya. Coba mau ngobrol nih sama Bang Dede gimana nih. Seharusnya kebalik, seharusnya saya yang podcast nih, Bang Dede yang nanya Bang Dede. Siap. Ya, tapi memang alhamdulillah saya diminta ke sini kan memang dalam untuk bahas-bahas santai ya Bang ya. Profilnya yaitu saya Tori Triwahyudi SH. Saya ini adalah berprofesi sebagai advokat. Itu sudah mendalami profesi ini dari tahun 2006 Bang. Wah, waktu itu saya masih mahasiswa di Trisakti. Ya. Tapi kami sama-sama teman-teman itu sudah coba berpraktek lah. Ya. Tentunya kita dengan advokat senior dulunya. Itu kita ada mendampingi beberapa klien-klien yang ada di Jakarta Barat khususnya. Karena kampus saya kan, saya alumni dari Universitas Trisakti, Fakultas Hukum. Terus saya angkatan tahun 2001. Sebelumnya saya SMA-nya ada 2 nih Bang di Pekanbaru. Ya, bukan nomor urut presiden nih Bang ya. Tapi nggak apa-apa juga. Saya di SMA 2, Pekanbaru itu cuma sebentar. Lalu saya pindah ke SMA 10, Pekanbaru, di Jalan Bukit Barisan. Bukit Barisan ya? Ya, itu saya. Ya. Dulu masih 4 kelasnya Bang. Masih 4. Waktu itu kami masih baru kayaknya. Baru perubahan dari SMA 8 ke SMU 10. Itu saya masuk di sana dari tahun 97 sampai lulusnya itu 99 2000 ya. 2000, tahun 2000. Saya sempat ke Bandung Bang. Ya. Ikut seni rupa. Seni rupa ITB gitu. Jadi saya ikut sekolah dulu kayak bimbingan Film Merah di Bandung. Film Merah ini khusus untuk seni rupa ITB. Dulu kan kalau mau masuk ITB untuk seni rupanya tidak pakai UMPTN, Bang. Oh, gitu ya. Jadi ada khusus lagi dia untuk seni rupanya. Nah, saya masuk di sekolah seni rupanya cuma bertahan 1 tahun, Bang. Karena nggak tahu, saya punya hobi tuh ngelukis, gambar. Terus tiba-tiba saya sampai di sana, passion saya tuh kok saya sering juga main ke Jakarta, ngumpul di Trisakti, karena abang saya juga kuliah di Trisakti, dulu di desain Trisakti. Saya berpikir, terus berbaur di sana, ternyata dunia, karena saya dari Pekanbaru, tiba-tiba saya di Jakarta, saya melihat, ternyata, passion beda. Iya, masyarakat itu luas banget, majemuk sekali, macam-macam, karena di Trisakti itu kayak Indonesia Raya tapi di dalam satu kampus itu Bang, ada dari Aceh sampai ke Papua, macam-macam teman saya di sana. Jadi saya banyak dapat literasi dari itu, terus bergaul sama orang dengan pembahasan permasalahan sehari-hari. Saya melihat kok enak nih, passionnya hukum nih, hukum. Sehingga yang paling mendekati dengan saya suka bergaul, suka berteman juga dari dulu itu dunia hukum, karena
saya berpikir juga dulu ya Bang, waktu Ya. awal itu selain menggambar ini memang hobi saya anggap ini gift bagi Iya. saya kan. Ini gift. Alhamdulillah saya dikasih suatu kreativitas seni. Terus abang saya juga sudah menekuninya di desain grafis. Saya bilang, ya kalau saya akan bekerja nantinya di bidang seni, ini kan panggilan juga karena saya juga ada dikasih kreativitas. Tapi saya pengen menajamkan apa ya? Insting sosial saya, Bang. Yang mendekati dengan insting sosial itu saya suka juga dengan apa? Konsep keadilan. Maksudnya masyarakat tuh, kawan-kawan kita berkawan ini kan ada kadang-kadang dibully, ada dicemee, ada juga yang dianggap kaya, dianggap miskin. Itu semua bisa kita luruskan, kita perbaiki dengan hukum. Nah, aku berpikir, wah, aku pengenlah jadi orang yang mengerti hukum, bisa jadi pengacara nih. Keren aja, dulu mikirnya keren aja, bisa jadi pengacara, bisa ketemu siapa aja. Bahkan presiden pun kita bisa ketemu nih kan, kalau profesi kita di pengacara. Nah, makanya aku akhirnya 2001 aku pindah ke Jakarta, masuk di Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Sebelum itu juga aku SMP di SMP 1, Bang. SMP 1 Pekanbaru. Itu SD ku di 019 Cintaraja Sail, itu depan Polda Riau sekarang. Dulu SPN. SPN. Jadi tinggal dari awal TK ku tuh di TK Bayangkari. Bayangkari itu di dekat Jalan Borobudur belakang Samsat. Oh ya. Samsat. Ya. Terus pernah juga TK di sini di Arhanud. Siap. Jadi aku masuk sekolahnya lebih cepat, Bang. Umur 5 tahun aku udah SD gitu. Lu bisa gitu ya. Maksudnya umur lebih cepat. Nah, tinggal dari 86 tahun 86 itu sudah di Jalan Kapling Amilin nomor 6 di Bukit Raya, Tangkerang Utara. Itu dari 86 sampai dengan sekarang saya masih tinggal situ. Cuma beda rumah aja dengan orang tua. Dulu rumah orang tua, sekarang udah rumah sendiri karena sudah berkeluarga. Jadi sudah cukup lama juga di Pekanbaru nih, Bang. Kalau lahir itu di Tanjung Pinang malah. Tanjung Pinang. Ya. Besar di Pekanbaru. Tanjung Pinang, aku lahir di Rumah Sakit Angkatan Laut. Itu tahun 83, tanggal 16 Maret. Dulu waktu lahir pertama, surat keterangan lahirnya di Rumah Sakit Angkatan Laut itu, Tanjung Pinang itu, nama saya Tori Alexander. Ya. Tapi sekarang, pas sekolah, berubah jadi Tori Triwahyudi. Oh, kok jauh? Iya, dulu papaku itu kan dia pimpro pertama tuh, Bang. Di membuka Natuna, Pulau Natuna. Karena dulu, karena papa di transmigrasi, itu kan proyek strategis nasional. Itu benar-benar pusat, ya kan. Proyek strategis nasional masuknya, kalau bahasa sekarang kan. Itu nggak ada yang mau ke Natuna. Jauh kali. Untuk sampai ke sana aja susah. Nah, papaku mau ngambil itu, jadi dia ke Natuna, terus dia yang ibaratnya membuka gitu ya, Bang. Namanya transmigrasi programnya kan, membuka wilayah Natuna itu pertama kali di Ranai. Bahkan dulu sampai papaku tuh, ini cerita beliau ya, Bang. Itu sampai ada patungnya dibikin oleh orang situ di situ, Bang. Ya, karena saking dia kira di sana, dia dapat cara. Dulu orang kan ada jatah misalnya ke transmigran itu, ada dikasih makannya misalnya ikan teri dan lain-lain. Papaku bisa menyamain anggaran itu tapi dengan ikan tongkol, ikan sarden, ikan kaleng yang kita dapat dari Singapura sama Malaysia. Dan kita kerjasama dengan Angkatan Laut di sana, Angkatan Udara di sana. Karena ini ke proyek strategis nasional. Papaku lihat dengan pola strategis sehingga yang katanya dulu orang ke Natuna itu jauh sekali, pakai kapal, pakai sampan, papaku bisa memanfaatkan kayak pesawat-pesawat dari Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Jadi lebih praktis dan cepat terbuka, Bang. Jadi masyarakat sana kan senang juga, Bang. Ditaruh mungkin di pulau terpencil, tapi fasilitasnya mencukupi dan bahkan lebih dari rata-rata yang transmigran yang lain, karena kan kita berdekatan sama Malaysia dan jadi bahan baku dari Singapura lebih murah, lebih sama harganya kan, kenapa tidak. Nah, aku lahir pas papaku lagi waktu itu. Jadi papaku lagi di sana,
lagi menemani tim ahli ITB tentang tanah, terus ketemu batu Alexander, aku lahir. Ada telegram telepon dari rumah sakit yang mengabarinya itu saya lahir kan karena papa saya di Natuna, saya di Tanjung Pinang. Jadi ketemu batu Alexander namanya pas saat itu. Terus story itu kalau nggak salah nih Bang, dokter yang melahirkan aku. Waktu itu pangkatnya apa jenderal apa kolonel gitu ya. Waktu itu dokter yang melahirkan aku itu Tori. Jadi namanya Tori Alexander. Keren. Ya. Jadi tapi aku pun baru tahu itu cerita setelah lulus kuliah. Makanya kenapa ada Tori Triwahyudi atau ada Tori Alexander Triwahyudi? Karena waktu itu aku baru tahu ada lihat surat keterangan lahir itu, aku bilang sama papaku, karena sudah diberi juga namanya, aku pakailah buat nama kantor juga, bagus nih. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Keren kan. Jadi gitu Bang, itu profil singkat aku. Siap. Ini kan udah bergelut dengan masyarakat lah kan. Iya Bang. Terus sekarang nih katanya mau maju legislatif ya? Iya. Kota. DPRD Kota. Gimana untuk DPRD Kota Pekanbaru. Ya. Advokat Demokrat. Iya. Gimana sampai bisa nyemplung dan pengen berbuat tuh? Gimana? Awalnya karena pergaulan juga nih Bang. Pertemanan dan persahabatan. Ya. Alhamdulillah Bang, aku sampai sekarang dari anggaplah aku di sini 86 ya. Tinggal di Bukit Raya Sail ini di 86. Aku berteman dengan banyak orang, dengan berbagai macam bentuk orang, kelakuan orang, perangai orang, gitu Bang. Preman-preman ya bahasa sini kan Bang. Dulu apalagi kami di Kapling, bawahnya Kandis nih, Pasiran nih premannya nih Bang. Kami anak Kapling ya, kami siapin dulu, papaku bikin lapangan bola dulu di depan rumahku. Setiap sore kita main, tanding sama anak lumba-lumba, tanding sama anak Kapling, dan lain-lain. Nah jadi, walaupun kita berantem dulu biasa ya Bang ya, terus habis itu kita ketemu biasa saja. Dari saya TK, dari sebelum TK udah bermain di sini dulu kan ini masih jalan pasir putih nih Bang, masih tidak seramai ini namanya dulu. Nah, itu saya berteman sampai sekarang Bang. Mungkin dulu karena nggak punya handphone. Nah sekarang itu saya nggak pernah, insya Allah mudah-mudahan tidak pernah menggores nih hati kawan-kawan. Ataupun tergores pun kalau saya tahu saya minta maaf. Begitu juga mereka, bagi saya kalau kita dalam pergaulan, Bang, walaupun hal-hal yang prinsip, namanya kita masih muda, bagi aku udah selesai. Kalau begitu kita punya masalah, kita ketemu lagi, kita akan baik-baik lagi. Dan itu aku rasain di sini, aku ketemu kawan-kawan aku lagi, kita kayak biasanya, kayak kita dulu, gak pernah kayak terhukum jarak waktu. Jadi hal yang kayak gitu mendorong aku, kawan-kawan semua kita kayak biasa, kayak udah kayak keluarga di sini. Dan di situ ada juga kawan-kawan yang menaruh harapan kan Bang, sama kita. Menaruh harapan nih simpel aja Bang. Kita lagi ngobrol, mereka mengeluh. Mereka ini. Dan keluhan-keluhan mereka tuh sebenarnya ini bisa kita atasi nih. Asal kita ada di kekuasaan. Kita nggak bisa cuma cuap-cuap aja, tapi aku nggak ngomong gitu sama Nah jadi, dan aku masuk ke dalam pencalekan ini juga karena teman. Aku ketemu dengan Tengku Aswendi Fajri. Itu kebetulan beliau juga ketua Partai Demokrat Kota Pekanbaru, terus juga wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru saat ini. Terus kami berdiskusi gitu Bang. Kami ngobrol, dia bilang, "Sini geng," katanya. Kami bahasa geng gitu. "Geng, mana sibuk kok, kita ketemu, kita ngobrol." Terus dia ajak aku ketemu, dia undang aku di ruangannya, terus kita diskusi Bang, tentang Pekanbaru. Nah, di situ aku lihat ada persamaan visi kita dalam membangun Pekanbaru. Klop. Jadi klik, terus dia bilang, kita lagi sama-sama, kita majukan Pekanbaru. Kata dia. Memang sebelumnya kan Demokrat sudah 2 periode nih Pekanbaru. Itu Pak Firdaus MT. Tapi kan tentu itu berbeda generasi Bang. Nah, terus aku melihat generasi kami ini kan generasi milenial ya Bang. Setelah kami kan ada Gen Z. Nah, milenial ini berbeda dengan generasi sebelumnya Bang.
sangat berbeda. Sangat berbeda. Ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu adalah tataran implementasi dan eksekusi, Bang. Oh. Kalau dulu terlalu banyak bargaining, nego-nego, Bang. Mungkin, ya kan, kalau perumpamaannya, Bang. Tapi eksekusinya akhirnya karena kebanyakan negosiasi, eksekusinya cuma segini mungkin. Kenapa? Yang eksekusinya aku bilang mungkin generasinya kurang kreatif. Banyak pertimbangan. Karena beda ya boomer dan lain-lain ya Bang ya sebelumnya. Tapi kalau milenial kreatif dia Bang. Nah, orang-orang kreatif ini yang mendorong penciptaan segera dari eksekusi yang mau kita lakukan. Misalnya nih Bang, dari harapan raya ini aja, kita nggak berpihak sama masyarakat. Kenapa? Nggak ada satupun pedestrian yang menghubungkan jalan harapan raya ini dari ujung ke ujung. Padahal itu harus, Bang. Gimana kita bisa berinteraksi cepat kalau kita nggak disediain sarananya, Bang, jalan. Jalan aspal aja terus. Proyeknya aspal, pengaspalan, karena mungkin duitnya besar. Saya nggak tahu itu. Cuma nggak kreatif setelah aspal apa. Emang semua orang suka naik mobil? Semua orang bisa beli mobil, Bang. Semua orang bisa beli motor. Bahkan beli motor pun dengan duit 500.000 bisa bawa pulang sekarang. Mobil pun mungkin kayak gitu, Bang. Tapi nggak semua orang pengen naik motor dan naik mobil, Bang. Kita harus infrastruktur yang realnya yang perlu, kayak pedestrian, jalan kaki, kayak ada tanaman, penghijauannya. Nah, jadi yang mendorong saya itu adalah kita ini harus maju. Kalau kita mau maju, kita harus sering berinteraksi dengan kondisi saat ini. Misalnya, yaitu tadi fasilitas jalan. Kalau kita ada pedestrian dari sini, berarti kan membuka kita bisa berjalan kaki, berinteraksi, Bang. Terus apalagi fasilitas umum yang cocok dan sesuai, Bang, dengan wilayahnya. Kebayang sama Abang jalan lurus Pekanbaru ini semua jalan lurus, Sudirman, Bukit Raya. Ya Sudirman termasuk Marpoen Damai memang, tapi termasuk Bukit Raya juga, Bang. Terus sebagian semuanya jalan lurus, Bang. Bahkan di Panam, Arifin Ahmad. Kenapa kita harus meniru misalnya Transjakarta? Yang terus kita paksain haltenya naik pakai tangga. Kan repot kali, Bang. Udah pedestriannya di jalan utama aja tidak jelas, untuk jalan kaki atau untuk apa tuh, untuk lompat-lompatan, ya kan? Terus kita ganti mungkin dengan tram. Kayak dulu Indonesia merdeka, Bang, atau di Belanda atau di mana masih pakai itu, tram itu nggak terlalu mahal. Di tengah, dan kita perkuat marka jalan sehingga edukasi masyarakat bisa terpenuhi, Bang, tentang berjalan raya, di jalan raya. Karena kenapa saya bilang akses jalan yang saya pikirkan? Karena itulah poin utama untuk membuat masyarakat ini maju. Hashtag masal ya? Iya, Bang. Hashtag kita adalah Pekanbaru Maju, Bang. Makanya Presiden Jokowi sibuk membangun modal infrastruktur jalan. Dia mau pikir Indonesia maju dan Indonesia emas di 2045. Karena infrastruktur akses itu yang paling penting. Sehingga kita bisa saling bertemu, cepat berkolaborasi, cepat menentukan eksekusi. Akses paling penting. Nah, kayak di jalanan, kita nggak perhatiin itu. Jadi apa yang kita harus perhatikan? Apakah harus cuma masalah perut saja, Bang? Kan ada misleading nih, Bang, berpikir. Saya lihat caleg nih, maaf ya, Bang, ya. Ini udah omongan awam nih, semuanya. Rahasia umum, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bagi-bagi uang untuk berharap suara mungkin. Bagi saya kan itu cuma kepuasan sebentar, Bang. Anggaplah 100.000 sampai 300.000 sehari selesai sama orang itu, Bang. Habis dia, nguap dia, dan tidak ada meninggalkan apa-apa bagi orang. Nah, kalau kita bicara masyarakat itu, dan itu udah ada yang ngurusin, Departemen Sosial, ambil zakat mungkin, Bang. Kan banyak yang dan sudah ada sistemnya. Masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, itu kan udah ada sistemnya yang mendapat bantuan, Bang. Kita tidak perlu lagi berpikir di sana.
maksud saya bukan tidak perlu secara sepenuhnya, itu sudah ada bidangnya. Tapi apa yang bikin masyarakat ini maju? Kalau itu terus kita cekokin makanan, orang tinggal di rumah. Tapi akses itu penting. Baik itu akses jalan, itu pertama, akses pendidikan, akses usaha. Memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat dengan akses itu. Satunya buktikan dulu lah dengan pedestrian. Bahkan untuk di dalam perumahan saya tinggal di Kapling, itu cuma dikasih parit tapi nggak dikasih penutupnya untuk pedestrian. Kan bisa dikasih penutupnya. Yeah. Untuk masyarakat jalan kaki. Motor ngelunjak sekarang Bang, banyak banget. Kenapa? Karena orang nggak bisa jalan kaki. Orang akhirnya beli motor. Karena kalau jalan ketabrak mobil, ketabrak motor karena jalannya di jalan raya. Masa pejalan kaki jalan di jalan raya? Terus diklakson sama mobil. Siapa yang salah? Kan gitu masalahnya, masalah sehari-hari aja. Tapi itu harus kita pikirkan untuk kita mau serius memajukan masyarakat. Nah itu yang kita diskusikan selalu di Partai Demokrat, saya tentunya dengan Tengku Aswendi Fajri, bahwa itu bukan PR lagi. Itu memang sudah keniscayaan yang harus kita kerjakan, sehingga kayak akses tadi terbuka, pendidikan gampang Bang. Terus lihat Abang, kita banyak ruko, dibangun ruko. Saya nggak usah jauh-jauh membandingkan kota ya Bang, Batam sama Pekanbaru jauh. Jauh kali lewat. Jauh kali. Karena mungkin Batam kulturalnya dulu yang menciptakan orang kreatif Bang. B.J. Habibie namanya. Yang menciptakan konsep kota Batam itu. Itu orang yang paling kreatif di dunia saya bilang. Dia punya hak paten dan hak haki dia tuh banyak sekali. Kurang kreatif apa dia? Ya, kan? Nah, kita nggak ada itu Bang. Kita ini cuma pergantian pemimpinan cuma berdasarkan keluarga. Efeknya itu masyarakat kita ini cuma berharap dari pembangunan yang instan, anggaran-anggaran yang instan dari daerah. Tapi masyarakat Pekanbaru pun hidup dari anggaran belanja, kan belanja daerah kebanyakan. Beda sama mungkin Batam, banyak industri dan lain-lain. Misalnya. Kalau Pekanbaru ini cuma semuanya, saya turun di Pekanbaru 2008, mulai balik Pekanbaru, semua pada hobi jadi kontraktor di pemerintah. Itu aja hobinya. Kalau nggak jadi PNS. Kalau nggak jadi PNS jadi polisi, kalau nggak jaksa. Pokoknya berseragam lah. Pokoknya intinya mengelola dana negara, pemerintah. Saya rasa itu nggak kreatif Bang. Saya suka pola Presiden Jokowi, dia memakai APBN itu, anggaran negara itu sebagai modal menarik investasi yang lebih besar lagi. Itu kreatif saya bilang. Jadi kita bisa membangun infrastruktur itu, kan berarti banyak cara. Nah, kembali untuk Bukit Raya, saya rasa karena di sini kultur masyarakatnya sudah berbeda Bang. Saya melihat sendiri, saya hidup di sini dari tahun 86, berarti sudah berapa tahun itu Bang? Cukup lama ya kan, 86. Saya lihat kebutuhan masyarakat di sini sudah tidak dalam masalah perut lagi Bang. Tapi masalah kebutuhan yang real tentang infrastruktur, akses jalan, akses mereka berkegiatan sehingga mereka bisa membuka pikirannya. Akses internet dan akses lain-lainnya. Teknologi. Itu semua kalau bisa tercapai kalau akses jalan untuk orang bertemu orang itu cepat. Tidak hanya dengan telekomunikasi saja Bang. Nah, ya banyak yang kita akan pikirkan di akses itu sendiri, kayak banjir. Masyarakat kan tidak peduli Bang. Banjir cuma nyalain pemerintahnya. Tapi pemerintah juga tidak peka dan tidak kreatif bahwa banjir ini apa penyebabnya. Tidak cepat dia. Ya, pasti ada penyebabnya Bang. Banjir ini. Misalnya kayak Jokowi dulu di Jakarta atau di Solo, dia masuk ke gorong-gorong. Di gorong-gorong itu ternyata udah numpuk sampah. Sudah banyak kabel-kabel buang-buangan dan lain-lain taruh di sana. Karena setiap hari dibuang ke selokan. Jadi akses jalan itu cuma jalannya aja yang terlihat dibikin kayak mulus, tapi akses infrastruktur yang lainnya terlupakan. Tadi saya bilang pedestrian, tamannya, kotanya, terus sistem pengairnya. Penyaluran air, pembuangan limbahnya, dan itu kan semua seharusnya satu, tapi bisa dikelola dengan orang-orang yang kreatif, kan gitu Bang. Kayak itu siapa yang peduli sekarang?
Sekarang orang kalau masuk gorong-gorong dibilang pencitraan. Padahal di situ tempatnya, Bang. Kenapa bisa banjir? Air nggak masuk, nggak mengalir. Ngumpul di sana ya. Iya kan? Kalau kata Anies, ngalirnya harus ke laut menantang sunatullah, tapi bagi saya air gorong-gorong, air pembuangan tuh harus diatur. Mau dibuang di mana terserah, mau di waduk atau di laut terserah. Tapi itu kan air yang akibat sisa dari hasil dari pembangunan. Ya kan, ya itu memang untuk dibuang. Ini kan masalah kan blueprint yang nggak ada dari dulu. Blueprint nggak ada. Dari dulu. Nah itu yang mendorong aku masuk ke DPR. Sehingga dinas-dinas itu kalau bicara tentang anggaran, mau bikin ini, kok bikin apa? Kan kita bisa gitu, Bang. Bahasa ini kan bahasa daerah kita, Bang, di Bukit Raya. Aku bisa tanya kepala dinasnya, kok mau bikin apa nih? Bikin jalan kok aspal terus aspal tiap 6 bulan rusak. Tiap 3 bulan rusak. Kok mau makan duit ininya, memangnya apa perawatannya, maintenance-nya terus tiap hari. Buncit, Pak, perut kalian nanti. Ya kan? Tapi kalau saya orang advokat, Bang, kita ngerti jasa lah. Kok kerja dulu, kok hasilkan yang baik. Ya kan gitu, Bang. Kita kan pengawas nih, Bang. Ngurusin anggaran kan. Dia kan akan bikin proposal nih. Ini kami mau bikin kayak gini. Nah itu kan nggak ada sampai sekarang, Bang. Bisa aku bilang nggak ada, Bang. Buktinya pembangunannya ala kadarnya. Mau bikin jalan doang. Apa adanya aja. Bolong dikit itu yang ditambah. Pendidikan apa, Bang? Pendidikan kita nggak ada kreativitas satupun di setiap aspek ini, Bang. Makanya saatnya ini adalah generasi milenial yang untuk bisa mengeksekusi ini dibantu dengan Gen Z ini, Bang. Gen Z ini kan milenial sama Gen Z ini kayak orang-orang kayak kita, Bang. Orang yang milih, tapi dia nggak peduli sama politik praktis. Misalnya gimana misalnya settingnya? Kan katanya 56% Gen Z dan milenial ya? Iya. Bahkan lebih, Bang. Aku melihat dengan data aku 70%. 70% tuh. Gimana yang dulu, Bang? Ya. Yang males, yang dia bakal males ke TPS tuh. Gimana tuh? Dia akan males TPS. Dia bukan males TPS bahasanya, Bang. Dia nggak akan mau kasih KTP dia ke orang. Tapi dia akan milih. Oh gitu? Dia akan milih, Bang. Dia nggak mau diintervensi gitu. Makanya aku bilang, nih Bang, maaf ya Bang, karena ini suasana pencalekan. Banyak orang-orang yang mengaku koordinator, dia mungkin ketua ini, ketua itu di tiap wilayah, nawarin data per KTP, by name, by address, dan lain-lain. Dia nawarin ke kita jual 200 suara nih, kayak gini Bang. Ini ada datanya. Nanti bisa dihitungnya itu per kepala berapa duitnya Bang. Kan gitu kan Bang. Nah, itu kita terima, misalnya Bang, kami punya aplikasi. Ketua kami DPC Demokrat punya aplikasi data semua masyarakat DCT dan dengan data tim, data partai, Bang. Begitu kita input datanya, tuh nggak Bang? Margin of error kata orang, ini persamaannya bisa 80% sama. Data yang itu, data yang ini sama orangnya. Kok masuk juga? Katanya ini nggak punya pilihan. Ini akan milih kita katanya, kasih data. Yang itu katanya ngasih, akan milih kita, kasih data. Tahunnya pas diadu sama. Berarti data beredar. Berarti apa Bang? Pertama, fenomenanya, berarti ada mafianya nih. Bisa jadi. Tapi mafia ini terlalu jauh lah. Kita ambil lah yang terakhir, mafia yang mainin data. Tapi yang pasti, gejolak politik uang dari 2009, 2014, 2019 semenjak pemilu terbuka itu puncaknya sekarang. Puncak sekarang. Kalau saya bilang puncak gunung esnya nanti sekarang ini, Pak. Kenapa? Masyarakat menganggap pemilu ini adalah suasana dapat duit dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Semua dia terima ya? Dia kasih data dia ke A, dia kasih data dia ke B, dapat 100.000, dapat 150.000, dapat 250.000. Mungkin ya Bang, nih gosip nih, isu nih ya. Nah, itu. Tapi belum tentu dia milih. Saking banyaknya dia makan orang. Akhirnya dia lupa mau milih siapa. Akhirnya mungkin dia lihat spanduk aku Bang. Apa jago aja lah, ya ganteng kok tapi onge kan, tapi elok juga kok. Ini aja lah, Tori makawanan dari ketek. Akhirnya sia-sia politik uang. Sia-sia aku bilang. Kenapa?
Gimana kita memastikan data itu akan milik kita, walaupun kita bayar dia per kepala? Anggaplah kita bantu nih Bawaslu biar nggak terjadi politik uang. Sekarang Bawaslu udah bilang, nggak boleh bawa handphone ke bilik suara. Nggak bisa juga duit itu nanti dibayarkan. Anggaplah dia pastikan, oh yang penting kau pilih yang ini, kata koordinatornya kan nanti duit kau minta habis dari TPS. Handphone nggak boleh bang. Apa bukti dia mencoblos? Ya kan bang? Jadi maksud saya, politik uang itu nggak berguna bang. Yang dibutuhkan orang sekarang adalah kreativitas bang, dalam melihat segala permasalahan aspek. Aku dalam kampanyenya adalah aku sebagai jembatan baru aspirasi Bukit Raya saya. Karena aku lahir di sini bang, ibaratnya aku tumbuh dan berkembang di sini. Dengan orang tua aku, keluarga aku semua di sini, kawan-kawan dari SD bang, SD di Sail. SMP lewatin Sail. Kawan-kawanku tinggalnya di antara dua ini. Kultur masyarakat Bukit Raya dan Sail ini adalah kultur orang-orang yang berpendidikan, bang. Kaum menengah ke atas aku lihat. Oh gitu ya? Ya. Lebih banyak ya? Ya, yang abang bilang tadi milenial dan Gen Z itu dia. 75% itu yang aku bilang, abang bilang 60% mungkin tadi kan, anggaplah di situ. 65%. Yang diperebutkan data tadi, bang, aku yakin dengan data aku, itu cuma 30%, bang. Suara itu. Itu udah diperebutkan oleh tanker-tanker, bang. Incumbent atau dan lain sebagainya yang polanya yang masih sama dengan 2009, 2014, 2019. Tapi pertarungan yang sebenarnya adalah yang 60%. Kalau 30% itu berapa lah bagi-bagi bang? Suara kalau semua caleg-caleg kompeten yang punya yang katanya mungkin tanker dan lain-lain itu fokus cuma ke situ bang. Karena itu suara yang bisa kasih KTP cuma itu bang. Gen Z dan milenial nggak akan mau kasih KTP ke orang lain, bang. Itu data pribadi dia. Bodoh dia, karena dia orang berpendidikan. Ngapain aku kasih duit 100.000 kau salah gunakan nanti KTP aku. Nah itu kan kebodohan pemilu terbuka nih bang. Makanya dulu aku dalam konteks bergabung di Demokrat ini di tahun 2022 akhir dengan Tengku Aswendi, kami berbicara konsep politik tertutup, karena itu bisa ngontrol. Tapi ya ternyata kan berjalannya waktu tetap terbuka. Mudah-mudahan nanti tertutup. Siap. Ini nanti yang apatis gimana? Nggak ada yang apatis bang. Orang lihat aku, orang suka sama aku. Aku suka sama pemikiran kau toh. Terserah kau lah. Aku pilih kau. Dia pasti pilih yang kenal bang. Oh yang kenal. Nggak ada yang apatis bang. Yang apatis itu tercipta karena duit tadi bang. Oh. Karena kebanyakan. Pusing dia? Pusing dia. Percaya nggak bang? Kita buktikan nanti. Pusing dia bang. Ya paling satu dua orang yang gol lah dengan pola gitu. Karena dia udah memahami ya bang. Tapi kan itu bukan pola yang diperkenankan juga bang. Nah makanya aku bilang juga, aku diskusi. Aku nggak akan mau duduk jadi anggota dewan itu. Kalau aku harus bayar. Buat apa aku bayar bang? Aku udah jadi advokat, alhamdulillah bang. Sesuai dengan doa dan cita-cita aku. Dari awal aku masuk kuliah hukum, yang tadi aku cerita, aku berdoa, ya Allah, berikan aku kemudahan dan ilmu pengetahuan agar aku bisa jadi pengacara yang handal, keren, dengan doa aku bang. Dan begitu juga aku waktu pendidikan advokat, doa aku seperti itu, dan mau ujian advokat seperti itu. Sekarang, dulu aku jadi advokat nggak kayak jadi advokat sekarang bang. Dengan konsep multibar, organisasi advokat cuma mementingkan kuantitas daripada kualitas orangnya. Semua rame-rame melantik sebanyak-banyaknya. Dulu nggak kayak gitu profesi advokat. Setelah ini beda. Nah, maksud aku, kita sudah advokat. Aku sudah punya pekerjaan. Aku sudah punya profesi yang melekat di aku. Ngapain aku harus membayar, menyuap masyarakat itu untuk jadi anggota DPRD? Berarti aku merusak diri aku begitu aku duduk di sana nanti. Take and give-nya jelas nih nanti bang. Ini konsep pengabdian lagi berarti kan? Insya Allah bang, karena aku dikasih kesempatan bang. Mungkin aku satu-satunya caleg yang ada di Pekanbaru ini yang nggak perlu sikut-sikutan dari bacalek bang. Nggak perlu harus melobi, menunjukkan bahwa melobi-lobi ketua partai untuk biar dia ini merayu-rayu kita enggak bang. Kami lahir dari diskusi yang intens dengan ketua partai, dengan Tengku Aswendi yang sangat memahami
kota Pekanbaru ini. Makanya aku pun berani jalan satu dapil sama beliau. Beliau nomor urut 1, nomor urut 4. Padahal rebutan suara padahal. Ya. Kalau orang lain bang, di caleg ini, yang ribut itu antar caleg internal. Kalau terbuka ini sistemnya. Yang ribut itu bukan dengan caleg. Mereka bersaing itu bukan dengan caleg partai lain. Mereka sikut-sikutan. Habis-habisan itu dengan antar mereka bang. Nah itu fenomena bang. Dan nggak bisa kita pungkiri dari iklim demokrasi kan yang aspeknya sangat luas demokrasi ini bang. Kekuasaan di tangan rakyat. Nah, demokrasi ini bagus tapi harus punya kontrol. Yang bisa ngontrol itu bukan cuma orang pengusaha bang, tapi orang yang juga di bidang hukum, memahami bidang hukum. Karena kalau kekuasaan yang kita akan kejar saat ini adalah kekuasaan regulasi, mengontrol anggaran, yaitu orang yang harus bisa menciptakan sebuah peraturan daerah yang tepat bagi masyarakatnya. Aku nggak melihat kota ini berjalan signifikan dan aku bandingkan dengan provinsi sebelah kita, kota Batam, kita ketinggalan jauh kali. Jauh. Abang aja bisa langsung setuju itu pasti kan. Begitu kita lihat aja langsung setuju kita. Jauh kita ketinggalan. Kenapa? Proyek cuma untuk, ya kita nggak tahu cuma untuk apa. Cuma yang pasti dia tidak menyentuh sedikit pun kebutuhan masyarakatnya. Di Sahil kan, kalau Pekanbaru, Bukit Raya Sahil ini sama kulturnya bang. Cuma butuh akses. Lihat Kapling 1 tuh macet untuk orang bersekolah. Karena orang di sini adalah banyak pegawai, pemerintahan, pekerja, ya kan kelas menengah. Terus dia kantor kebanyakan melewati Sahil, kan Pekanbaru kota kan bang, gitu. Crowded lah ya. Crowded dia. Nah, masa harus pakai mobil dan motor semua bang? Dia bilang kita ini harus berpihak sama masyarakat dulu. Bukan masyarakat kan nggak mampu beli motor, bahkan satu orang 2 motornya sekarang, satu orang 2 mobilnya sekarang. Cuma orang butuh akses. Kalau dia bisa nggak pakai mobil sama motor nggak apa-apa. Saya lebih suka jalan bang. Iya. Ketemu kawan saya begitu jalan ketemu teman, woi mana kok geng, ya kan siapa lupa, tapi kita ngobrol lagi kan. Nah akses itu nggak ada. Parkir aja susah bang. Bikin ruko sepanjang jalan, tapi parkiran harus sesuai dengan kehendak pemilik ruko. Kan gila bang. Kalau penuh di sini nggak bisa kita duduk parkir. Bisa ribut itu bang. Lihat Batam, dia bikin, kalau mau bikin ruko, dia bikin dulu tempat parkir. Jadi dia tidak langsung ruko ini dekat sama jalan. Aturannya kan 10 meter kan? Ya, nah jadi orang bisa parkir di mana kehendak orang aja, asal dia di tempat yang mendekati itu. Ini enggak, pemilik ruko nggak ada edukasi kan? Dia pikir dia punya dia, nggak boleh parkir di depan. Karena apa? Regulasinya tidak jelas dari pemerintah. Nah itu keberpihakan bang. Hal yang sepele. Karena parkir kan? Orang mau aktivitas, mau parkir aja susah. Oke. Nah kalau kita bikin pedestrian, dia bisa jalan. Dia bisa naik sepeda. Dia bisa naik rollerblade bang. Karena zaman aku udah pakai rollerblade. Sorry lah bapak-bapak yang sebelumnya kan. Terus bisa pakai skateboard. Banyak bang. Bisa pakai skuter elektrik. Tapi tanpa disenggol motor sama mobil yang kadang-kadang nggak. Ya bikin SIM-nya mungkin nggak bikin SIM. Atau bikin SIM-nya kayak di Hero kalau kata orang Jakarta dulu bang. Kayak di Indomaret. Bayar dapat SIM. Ya kan nggak ada edukasi. Ini akses buat yang lainnya. Ya. Marka jalan kan perlu. Itu edukasi. Tapi kan kita nggak bisa mungkin orang jalan kaki disamakan dengan orang naik mobil sama kendaraan. Orang sepeda motor yang bermotor sama yang tidak bermotor ya nggak bisa disamain. Mereka punya tempat itu akses sekali lagi itu penting. Tapi kalau untuk infrastruktur lainnya, sekolah dan lain-lain di Bukit Raya Sahil ini sudah sangat mencukupi bang. Akses fasilitas kesehatan sudah sangat mencukupi. Cuma kurangnya cuma satu bang, seragam. Saya lihat bang, kreativitas orang itu dalam melayani. Karena saya melihatnya masih banyak keluhan masyarakat. Kalau pergi ke kantor ini, ke kantor itu, urus ini urus itu masih kayak pelayanannya tuh ogah-ogahan. Mungkin karena pegawai honorer mungkin yang kerja, karena
karena nggak ada kerjaan, karena kenal sama penguasa atau pejabat, minta jadi pegawai. Jadi dia sebenarnya nggak tahu protap kerja dia atau hasil rollingan jabatan yang nggak di bidangnya kerja di situ, ya jadi pelayanan hancur lebur. Nah itu hal-hal sepele bang, tapi nggak dipikirkan. Gimana kita bicara kita mau maju, aku cuap-cuap nih pemimpin nih misalnya bang, pejabat, wah kita mau maju gini, Pekanbaru maju, kau bikin pelayanan aja masih kayak gitu. Masyarakat kan bilang, masyarakat tuh aneh-aneh bang, datang tuh dengan suka duka dan hati dia kan, datang tiba-tiba nggak pas saja posisinya, berubah-berubah aja posisi pelayanannya, udah nggak senang dia bang, langsung emosional masyarakat. Karena dia bayar untuk itu bang, betul. Dengan pajak mereka kan, terserah lah mau pajak mereka berapa aja, tapi masyarakat berhak untuk dapat pelayanan yang standar maksudnya. Tidak ada standar bang, kan itu yang perlu kita bikin kan bang. Kayak mereka nih dinas-dinas mau bikin puskesmas, kan aku bisa bilang seperti aku bilang tadi, kamu mau bikin puskesmas kayak gimana? Oh kayak gini pak, dokternya dari lulusan Malaysia dan gini. Itu aja. Kulihat standar pelayanan nggak dikasihnya. Prosedur pelayanan nggak ada di company profile. Kamu mau bikin apa nih? Masa rumah sakit nggak ada pelayanan? Masa puskesmas nggak ada pelayanan? Aku mau tahu pelayanannya kayak gimana. Itu hal yang penting bang. Tapi diabaikan sama orang. Karena aku korban juga kan. Datang sini, apa bang, bisa bang. Kadang yang pelayanannya di kedai kopi dia. Baru jam 10 masuk. Siap. Itu realita yang ada di Pekanbaru, Bang. Coba lihat di kedai kopi satu Pekanbaru nih, Bang, kalau nggak pakai baju dinas semua. Kebanyakan. Kok bisa dia ngopi? Nah, kalau aku pengacara, Bang, kapan aja aku waktu. Siap. Ini mungkin adalah panjang lebar nih. Ya, siap, Bang. Itu apa? Himbauan lah 14 Februari hari Rabu 2024 tuh buat 14 Februari itu kita bukan hanya memilih, Bang, tapi melanjutkan pembangunan yang ada. Itu penting bagi masyarakat tahu bahwa kita ada pemilihan caleg, Bang. Ada pemilihan presiden. Dalam kita memilih pemimpin itu kita lihat track recordnya, kebenaran fakta, dan kepentingan apa yang kita mau ke depan. Kalau bagi saya 14 Februari 2024 adalah kita harus melanjutkan pembangunan ini. Bukan merubah lagi. Semuanya dirubah, dibikin lagi yang baru. Kita nggak maju-maju. Jadi bukan memilih kalau pemimpin besok, tapi melanjutkan. Itu yang perlu masyarakat cermati. Nah, kedua, dalam memilih caleg, harus yang kenal. Harus yang kenal. Jangan mau kasih data, informasi kita. KTP kasih gini, nanti diduitin orang loh. Karena ada beredar nih isu satu suara 100.000 sampai 500.000, bahkan sampai 700.000. Tapi pilih yang kenal, karena dia adalah caleg itu adalah jembatan aspirasinya kita. Kalau kalian pilih orang yang membayar kalian, selesai urusan kalian di 14 Februari itu. Ini bagi masyarakat ya Bang, pemilih. Selesai urusannya di 14 Februari itu. Kalau cuma memilih karena dibayar. Kenapa? Besok kalian mau ngomong aspirasi, cuap-cuap semua, pasti nggak akan didengarkan. Kalian udah dibayar. Cukup. Kalau itu. Dan dia tidak mungkin lagi. Makanya banyak orang, wah kecewa dengan pemimpin ini, kecewa dengan caleg ini. Ya, lihat dulu diri dia. Dulu milih dibayar apa enggak? Sehingga aspirasinya kok mentok. Nggak masuk. Nah, jangan mau dibayar. Pilih yang kenal. Pilih yang benar-benar make sense sama pikiran kita. Jangan perut saja, tapi pikiran. Jadi, intinya untuk 14 Februari 2024 untuk Bukit Raya Sail, pilih saya nomor 4, Partai Demokrat, nomor 14, Dapil 4, Bukit Raya Sail. Untuk DPRD Kota Pekanbaru. Bung Tori Triwayudi. Baik, Sobat Riomek TV. Alhamdulillah sudah panjang lebar sama advokat kita dari Demokrat. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.